Hai sahabat pintu berkat, pernah nggak sih kamu dengar orang berkata, Allah itu seperti penguasa yang memerintah manusia semaunya, dan kalau manusia nggak taat, langsung dihukum ke neraka. Kedengarannya seperti Allah itu kejam ya. Tapi, apakah benar begitu? Dalam video ini, kita akan membahas pandangan ini dengan sudut pandang yang lebih dalam dan bijaksana. Mari kita renungkan, jika Allah benar-benar seperti tiran, apakah Dia akan menciptakan kita dengan kehendak bebas? Apakah Dia akan memberi kita kesempatan untuk mengenal dan memilihnya? Yuk, kita gali bersama siapa Allah sebenarnya. Mengapa Dia menciptakan kita? Dan apa maksud dari segala perintahnya? Saya yakin setelah ini, kita akan punya pemahaman yang lebih jelas dan hati kita akan lebih dekat dengan kasih-Nya. Pertama-tama, mari kita pahami, Allah menciptakan manusia bukan karena Dia butuh mainan atau sesuatu untuk diperintah-perintah. Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan kita dalam gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26-27. Apa artinya ini? Artinya, kita diciptakan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah, untuk menjadi refleksi dari kasih dan kebaikan-Nya. Pikirkan ini, seorang seniman melukis sebuah karya masterpiece, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dinikmati dan dicintai. Begitu juga Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, bukan untuk dijadikan objek permainan. Allah adalah kasih, dan kasih itu selalu menciptakan sesuatu yang baik, bukan yang jahat. Namun, kasih juga melibatkan tanggung jawab. Ketika Allah menciptakan kita dalam kasih, Dia juga memberikan kita kehendak bebas. Ini adalah tanda bahwa kita istimewa, karena Dia ingin kita memilih untuk mengasihinya kembali. Dia tidak memaksa kita, tetapi mengundang kita ke dalam hubungan yang berarti dengannya. Jadi, sejak awal, Allah sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa yang penuh kasih, bukan penguasa yang kejam. Sahabat pintu berkat, Allah memberikan kita kehendak bebas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa Allah nggak menciptakan kita seperti robot yang selalu patuh? Karena cinta sejati itu nggak bisa dipaksakan. Allah ingin kita memilih untuk mencintai dan menaatinya dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Kehendak bebas adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tapi, karunia ini juga membawa tanggung jawab besar. Sama seperti seorang anak kecil yang diperingatkan oleh orang tuanya untuk tidak menyentuh api. Kalau anak itu tetap nekat, dia akan terbakar. Itu bukan karena orang tuanya kejam, tapi karena itulah konsekuensi alami dari pilihan yang salah. Allah memberi kita kehendak bebas karena Dia ingin hubungan kita dengannya didasarkan pada kasih yang tulus, bukan paksaan. Namun, Dia juga mengingatkan kita tentang konsekuensi
dari pilihan-pilihan kita. Sama seperti orang tua yang penuh kasih, Dia menuntun kita ke jalan yang benar, tetapi tetap menghormati keputusan kita. Inilah bukti bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi, bukan tiran yang memaksakan kehendaknya. Banyak orang melihat hukuman Allah sebagai sesuatu yang kejam. Tapi mari kita pikirkan, apakah kita mau hidup di dunia tanpa keadilan? Tentu enggak, kan? Nah, Allah itu adil dan kudus. Itu sebabnya dosa tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Namun, keadilan Allah selalu berjalan berdampingan dengan kasih-Nya. Tetapi, ini yang luar biasa. Allah yang adil itu juga adalah Allah yang penuh kasih. Daripada membiarkan kita menerima hukuman atas dosa-dosa kita, Dia memberikan solusi. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman itu demi kita. Sahabat, ini bukti bahwa Allah tidak ingin kita binasa. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal." Jadi, hukuman Allah bukanlah tanda kekejamannya, melainkan tanda keadilannya. Dan kasih-Nya terlihat dalam cara Dia menyediakan jalan keluar bagi kita melalui Yesus Kristus. Jadi bukan Allah yang kejam, tapi kita sering salah memahami kasih dan keadilan yang berjalan seiring. Sahabat, Allah tidak pernah memaksa kita untuk menaatinya. Dia memberi kita undangan, seperti dalam Wahyu 3 ayat 20. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Ketika kita menerima undangan itu, kita akan menemukan hidup yang penuh damai, sukacita, dan tujuan. Namun, kalau kita memilih untuk menolaknya, konsekuensinya adalah terpisah dari Dia. Dan inilah yang disebut sebagai neraka. Keadaan terpisah dari kasih dan hadirat Allah. Jadi, neraka bukan karena Allah kejam, tapi karena manusia menolak undangan kasih Allah. Allah terus mengetuk pintu hati kita setiap saat. Dia tidak menyerah pada kita, bahkan ketika kita sering kali menolaknya. Pikirkan tentang kasih ini. Kasih yang sabar, kasih yang lembut, dan kasih yang tak pernah memaksa. Dia ingin kita kembali, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita. Bukankah ini menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita? Ada seorang pria bernama C.S. Lewis, seorang ateis yang awalnya berpikir Allah itu kejam dan otoriter. Tapi setelah dia mempelajari Alkitab dan mengalami kasih Allah, dia berubah total. Dia menulis, Allah tidak memaksa kita masuk ke surga. Ia menghormati pilihan kita, bahkan jika itu berarti kita memilih menjauh darinya. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menunggu kita dengan tangan terbuka. Dia bukan penguasa yang marah, tetapi Bapa yang penuh kasih. Bayangkan, jika seorang seperti C.S. Lewis yang begitu keras hati bisa mengalami kasih Allah, maka kasih yang sama juga tersedia untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membuka hati kita untuk Dia?
sahabat, mari kita ubah cara pandang kita tentang Allah. Dia bukanlah tiran, melainkan Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang tak terhingga. Dia menciptakan kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk hidup dalam hubungan yang intim dengannya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima kasih-Nya dan hidup sesuai rancangannya? Atau kita akan tetap menjauh dan memilih konsekuensi yang menyakitkan? Pilihan ada di tangan kita. Ingatlah, Allah selalu menunggu kita dengan tangan terbuka. Terima kasih sudah menonton Pintu Berkat channel ini. Jangan lupa sahabat-sahabat untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengenal siapa Allah yang sejati. Mari kita bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.